Halo, selamat bergabung. Sebelumnya jangan lupa tap like dulu dan share ke teman-teman kalian supaya lebih ramai lagi nih malam ini. Halo. Sekali lagi jangan lupa untuk di tap layarnya dan share ke teman-temannya dulu biar lebih rame dan pastinya seru untuk kita diskusi pada malam hari ini. Terima kasih Kak Avocado Biscuit nih, Kak ini ya. Yuk di share dulu yuk biar rame. Halo, selamat bergabung, selamat malam semuanya. Jadi balik lagi nih sama aku Rara sebagai host di sini yang akan membawakan berita-berita terupdate dan terpercaya tentunya. Sebelum itu, buat yang baru bergabung jangan lupa di tap layar dulu dan di share lagi ke teman-temannya. Oke. Nah, gimana nih kabar kalian teman-teman? Gimana kabarnya nih? Boleh banget ya, aku pengen tahu kalian dari mana aja nih yang nonton. Boleh tulis di kolom komentar biar kita sapa-sapa dulu. Ya, selamat bergabung ya semuanya. Welcome back to my live di Berita Bali TV yang akan membawakan berita-berita terkini seputaran Bali. Jadi kalian gak bakalan ketinggalan berita terupdate. Oke, aku di sini bakalan nemenin kalian selama 1 jam. Jadi jangan lupa untuk komen-komen ya. Kak, halo. Siapa ini lover? Halo. Ini kakak yang itu ya. Kakak yang itu yang mana nih? Oke, selamat bergabung ya Kak. Oh, kamu Vina ya? Iya Vina. Vina jangan lupa untuk di follow ya di Berita Bali TV. Semangat Rara, terima kasih. Ya, makasih ya udah follow. Jangan lupa untuk di share lagi ke teman-temannya biar lebih rame lagi hari ini, supaya sesi diskusi kita lebih seru dan asik ya teman-teman. Jadi boleh dong kalian komen dari mana aja nih teman-teman, dari asalnya dari mana biar kita sapa-sapa dulu. Jangan lupa tumblernya Kak. Nih ada tumbler untuk mengurangi sampah plastik, jadi kita gunakan tumbler ya. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Boleh banget ya di share dulu ke teman-temannya, dan yang belum follow dulu. Bahas apa hari ini Kak? Banyak Kak Kadekun. Hari ini kita akan bahas tentang isu-isu sosial yang terjadi di Bali Kak. Kalau kakaknya kepo nih, kakak bisa stay dulu di live sambil ngobrol sama kita, ikut diskusi bareng kita ya Kak. Adiknya mana tuh Kak? Adiknya lagi di rumah. Oke teman-teman, karena mungkin kita langsung aja ya ke berita yang pertama, di mana
Tadi siang di daerah Jimbaran yang terkenal sama villa-villa mewahnya itu ada kejadian menarik nih guys. Jadi tepatnya di sekitar proyek pembangunan villa di Taman Gria, itu tiba-tiba sekitar jam 10 pagi lebih, polisi datang kayak lagi inspeksi mendadak gitu guys. Nah ternyata mereka lagi ngadain penertiban penduduk pendatang. Bayangin aja, ada 25 orang pekerja proyek yang lagi asik kerja tiba-tiba diperiksa. Aduh. Nah, Kapolsek Kuta Selatan bilang sih ini tujuannya buat jaga-jaga keamanan, apalagi kan di sana banyak proyek pembangunan ya teman-teman. Buat kalian wajar nggak sih tindakan kayak gini? Ini sangat mendadak ya pastinya. Buat kalian gimana guys? Apakah setuju adanya dengan tindakan seperti ini atau tidak? Boleh banget ditulis tanggapan kalian di kolom komentar ya. Karena selain diperiksa, para pekerja juga dikasih ujangan teman-teman, biar sama-sama saling menjaga keamanan sekitar dan jangan minum miras di wilayah proyek tersebut, sekaligus untuk menjaga kebersihan di sana. Bagus sih ini imbauannya. Lebih dari malam juga ya live. Kita selalu live di pukul 20.17 sih Bu. Jadi jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya Bu, biar gak ketinggalan. Nah menurut kalian dengan adanya tindakan inspeksi mendadak ini, setuju gak sih untuk para pekerja diperiksa biar Bali lebih aman gitu? Boleh banget ditulis tanggapan kalian di kolom komentar. Setuju atau tidak setuju ini terus dilakukan biar pekerja luar itu data-datanya tuh ada gitu. Oke, sambil menunggu komentar dari kalian, kita pindah dulu ya ke Karangasem. Karena kemarin Satpol PP di sana sampai turun tangan buat amankan 2 orang ODGJ dalam sehari. Lokasinya ini berbeda-beda, yang satunya di Seraya Barat, satunya lagi di Amlapura. Ini kasihan sih, tapi katanya emang sudah meresahkan warga teman-teman. Setuju Kak agar yang boleh-boleh nakal itu? Betul sekali Ibu. Oke, kita lanjut lagi ya ke berita ini. Kak kode. Oke, kita lanjut ya. Jadi di mana kepala Satpol PP-nya bilang abis ditangkap langsung diantarin pulang ke keluarganya. Nah, ternyata tahun ini udah ada belasan kasus ODGJ yang diamankan karena berkeliaran di sekitar dan bikin onar, teman-teman. Bahkan ada yang sampai bawa sajam. Waduh, kalau kayak gini udah ngeri ya. Itu nunjukin kalau memang isu kesehatan mental ini perlu diperhatikan lagi. Karena akhir-akhir ini kita lagi bahas kesehatan mental dari kemarin. Nah, mungkin itu ya tujuannya biar tidak ada kasus ODGJ yang bikin resah. Bahaya banget kabel saja, nanti orang tidak bersalah juga kena. Iya betul sekali Ibu, karena namanya ODGJ, mereka tidak kenal orangnya siapa, tidak tahu siapa-siapa, jadi mereka asal-asalan ya bawa sajam seperti itu. Jadi kita sendiri juga harus was-was, harus waspada. Boleh prihatin sama mereka, tapi jangan sampai diri kita malah yang kena gitu. Di Pegatatan ada berantem Bu. Berantem kenapa tuh Kak? Berantem kenapa? Boleh banget ya di share kalau kalian punya isu-isu lain dari berita yang aku sampaikan. Kalian boleh share biar kita di sini juga sama-sama tahu apa yang
sedang terjadi di sekitar kita. Sopir bus vs sopir truk. Oh iya, yang sempat viral itu ya videonya di media sosial. Itu kalau kakaknya tahu nggak itu kenapa? Kenapa bisa sampai berantem? Ya teman-teman, itu dia ya, kalau di jalan memang harus tetap jaga emosi biar tidak bikin keributan seperti itu. Apalagi orang-orang yang sedang bekerja pasti juga lelah, jadi emosinya kurang stabil. Nah, kita perlu sadar dari diri sendiri dulu untuk mengontrol emosi kita gitu. Terima kasih Kak Desi. Nah teman-teman, kita lanjut dulu ya ke berita ini, dimana menurut data dari Dinas Kesehatan Karangasem, jumlah ODGJ di sana memang masih tinggi, tapi katanya sih udah ada penurunan dikit dibanding tahun lalu karena beberapanya sudah meninggal. Sedih ya dengarnya, tapi semoga kedepannya ada penanganan yang lebih baik. Semoga datanya menurun itu bukan karena meninggal, tapi justru mereka jadi sembuh dan kembali menjadi orang normal. Orang normal gitu ya, bukan karena meninggal. Sedih sih dengernya. Dan teman-teman yang lain juga di sini harus tetap waspada sama orang sekitar, karena sesungguhnya manusia itu lebih serem dari lebih setan dari setannya sendiri. Kemarin sempet denger omongan kayak gitu ya. Kalian setuju nggak kalau ternyata memang manusia itu lebih serem dari setan? Ya, di sini ada yang punya tanggapan terkait berita ini atau saran, boleh banget ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Kelihatannya kakak belum makan ya, Mas. Bukan karena belum makan kak, tapi karena tadi ngalamin kemacetan. Habis pulang kampus itu macet banget, jadi capek di jalan sih tepatnya. Teman-teman sini ada yang tadi kena macet nggak? Lumayan macet banget ya hari ini. Di mana-mana sih macetnya itu. Ya, tetap semangat. Semoga ada solusi untuk menangani kemacetan. Oke, sambil nunggu komentar dari kalian, kita bawakan dulu berita selanjutnya karena kita akan pindah ke Beleleng. Soalnya ada kabar bagus nih teman-teman. Pemerintah di sana mau bentuk satgas terpadu buat berantas premanisme sama ormas-ormas yang suka bikin masalah. Tujuannya sih mulia, untuk jaga stabilitas dan biar investasi juga aman. Tuh. Nah, Kepala Kesbangpol Beleleng cerita ini tuh tindak lanjut dari surat Kemendagri. Satgasnya nanti isinya macam-macam dari instansi seperti dari kepolisian, tentara, kejaksaan, bahkan sampai BIN. Ketuanya juga malah Sekda Belelengnya langsung loh. Wah, sepertinya ini cukup serius ya. Menurut kalian nih teman-teman, satgas seperti ini bakal efektif atau enggak sih untuk mengganti ormas-ormas? Karena beberapa ormas memang malah membuat keresahan di Bali, bukannya menjaga keamanan kita gitu ya. Semoga dengan langkah ini bisa membantu kita untuk menjaga Bali supaya tetap aman dan nyaman. Kalian setuju gak teman-teman kalau dengan cara ini bakal lebih efektif? Semangat kak, terima kasih kak Skyzo. Saya bantu share. Wih, makasih banget ya. Ya teman-teman, untuk itu jangan lupa di tap-tap layarnya terus. Dan buat yang belum follow nih, follow dulu Berita Bali TV. Jangan sampai kalian ketinggalan berita-berita terupdate di Bali.
Nah, oke, teman-teman, kita lanjut dulu karena di Beleleng sendiri ada 79 ormas yang terdata dan sejauh ini belum ada laporan yang bikin resah. Tapi Satgas ini dibuat untuk mencegah adanya kejadian yang bikin resah. Terima kasih gift-nya. Nah gitu teman-teman, mungkin ada tanggapan dari berita ini, boleh banget di share di kolom komentar. Dan harapannya semoga ke depan Bali ini makin aman dan nyaman ya, karena seperti yang kita tahu Bali ini tempat liburan yang sering banget dikunjungi oleh para wisatawan negeri maupun mancanegara gitu. Halo Kak Nay, selamat bergabung kembali. Oke teman-teman, ada yang punya cerita lain selain ini boleh banget juga ditulis ya, kita bahas sama-sama di kolom komentar. Atau kita lanjut dulu ke berita selanjutnya. Atau gimana teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Sekali lagi jangan lupa untuk tap-tap layarnya dan share ke teman-temannya ya. Kakak main ML nggak main Kak Skyzo. Aku nggak main ML, aku mainnya Block Base. Teman-teman, ada yang punya pertanyaan atau tanggapan atau saran yang lebih efektif untuk menjaga keamanan di Bali, boleh banget di share di sini ya, biar bisa jadi masukan juga. Ya kalau belum ada, kita balik lagi ke Karangasem aja teman-teman. Tapi kali ini soal sampah. Nah, Dinas Lingkungan Hidup di Karangasem punya aturan baru yang cukup tegas. Mulai dari kemarin mereka cuman mau angkut sampah yang udah dipilah sama masyarakat. Alasannya sih jelas, karena TPA Butus udah overload alias udah penuh banget guys. Nah, padahal sosialisasi pilah sampah udah dari jauh-jauh hari, tapi ya masih banyak yang belum disiplin teman-teman. Kepala DLH-nya bilang kalau ada sampah campur di depan rumah ya nggak bakal diangkut. Buang ke gunung aja Kak, mantap. Kan yang ada malah mencemarkan ini ya, mencemarkan lingkungan di gunung, itu juga nggak baik Kak. Mungkin teman-teman ada yang punya saran yang lebih efektif lagi biar kita bukan mencemari alam. Nah, tapi dengan program seperti ini untuk memilah sampah, itu kalian setuju nggak teman-teman? Nah ini ya bagus ya. Jadi sampah organiknya sama non organik itu dipisah karena udah ada jadwalnya guys. Seperti sampah organik itu akan diangkut pada hari Minggu sampai hari Jumat. Sedangkan sampah plastik dan sejenisnya itu pada hari Rabu dan hari Sabtu. Pengangkutannya pun dimulai dari jam 6 sampai jam 7 pagi. Gitu. Teman-teman mungkin ada yang punya saran yang lebih efektif, atau kalian setuju nggak kalau program seperti ini diratakan di seluruh Bali untuk memilah sampahnya? Boleh banget ya tulis tanggapan kalian, saran kalian, atau pendapat kalian di kolom komentar. Karena kita akan diskusikan hal itu. Kalian di sini udah buang sampah pada tempatnya nggak? Atau malah dari kalian di sini yang buang sampah sembarangan? Dan jangan sampai kalian buangnya itu di sungai, di got gitu. Itu jadinya bakal jadi penyebab banjir. Udah Kak, buang sampah pada tempatnya. Nah, bagus banget tuh Kak Skyzo. Semoga yang lain juga termotivasi ya untuk membuang sampah. Kita harus mencontohkan pada yang lain
hal-hal yang baik seperti ini gitu teman-teman. Karena masalah sampah itu memang lagi gini juga ya, jadi perhatian khusus untuk kita, bukan untuk pemerintah aja, untuk dari kita sendiri, biar lebih aware dan peduli sama lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman ada yang punya saran atau tanggapan, boleh banget, biar aku nggak ngobrol sendiri di sini, biar aku juga tahu sudut pandang kalian seperti apa ya. Ya teman-teman, sekali lagi jangan lupa di tap-tap terus layarnya, dan buat yang belum follow nih, follow dulu akun Berita Bali TV dan share live ini ke teman-teman kalian, biar kalian dan teman-temannya juga selalu makin update tentang berita-berita seputaran Bali. Terima kasih untuk gift-nya semuanya. Nah teman-teman, karena setelah ini kita bakal lanjut ke berita terakhir kita, jadi kita ngobrol santai dulu ya. Ada yang punya cerita lain gak selain berita-berita yang aku udah bawakan di sini? Mungkin tentang macet atau di sekitar kalian ada kemalingan lagi, pencurian lagi, boleh banget ya di-share di sini biar kita tahu juga apa yang terjadi di sekitar kalian gitu teman-teman. Sudah Kak, sudah makan tadi. Mungkin Kak Mahendra ini ada punya cerita seputaran Bali yang mau di-share di sini. Masnya udah minum Kak? Udah Kak. Ya teman-teman, jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya, jangan lupa makan, minum air secukupnya, karena cuaca lagi nggak baik-baik aja. Aduh Kak Mahendra, jangan lupa share ya ke teman-temannya biar makin rame. Dan udah follow belum nih Berita Bali TV? Jangan lupa di follow ya, biar kakaknya nggak ketinggalan berita-berita terupdate dan terpercaya. Jangan dong. Boleh Kak, boleh banget, biar teman-teman yang lain juga tahu. Boleh banget ya, biar teman-teman yang lain tahu berita seputaran Bali yang pastinya udah terpercaya. Jadi jangan sampai kalian nyari berita yang nggak jelas sumbernya gitu, jangan sampai kemakan hoax. Info berita terkini Kak, info berita hari ini itu banyak ya Kak Mahendra. Itu dari tadi ada razia di villa, di proyek pembangunan, terus ada ODGJ yang meresahkan, terus ada aturan baru soal sampah nih teman-teman. Iya Kak, berita Bali terpercaya ya. Iya Kak Skyzo, betul banget, udah terpercaya dan udah dari sumbernya langsung gitu. Jadi jangan sampai kalian kemakan berita-berita yang tidak benar, sumbernya tidak jelas sumbernya gitu. Gimana sih caranya biar suka? Saya juga kurang tahu ya Kak Mahendra. Oke, kalau seperti kalau yang kayak gitu. Kalau Ngayas Mansa dateng ya Kak. Kalau ada undangan sih dateng ya pastinya Kak Nay. Nanti kita liput berita, boleh nggak di sana tuh? Jangan lupa undangannya Kak Nay. Semangat untuk buat ngayahnya lebih seru dan asik. Oke teman-teman, gimana? Mungkin ada yang punya cerita lain seputaran Bali?
yang terjadi di sekitar kalian, boleh banget ya di share. Aku nggak diundang. Terima kasih untuk gift-nya. Nah, kalau soal sampah gini, teman-teman ada punya solusi nggak sih buat ngatasin sampah-sampah yang ada di Bali? Karena kan keinginan kita selalu mengupayakan Bali menjadi lebih asri dan bersih. Ya, teman-teman mungkin ada yang punya solusi. Karena ini bagus banget ya, dari Karangasem itu dia memilah sampah organik dan non organik. Semoga ini bisa diratakan untuk seluruh wilayah di Bali, biar kita sama-sama lebih aware lagi sama kondisi seperti ini. Ayo teman-teman, ada yang punya saran gitu, solusi? Atau mungkin kita lanjut dulu ya ke berita selanjutnya, karena ini beritanya lumayan bikin sedih teman-teman. Seperti yang kita tahu, Ubud itu kan terkenal sebagai tempat liburan untuk para wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ya, tapi Satpol PP di Gianyar baru aja menciduk 16 orang gelandangan dan pengemis. Mirisnya lagi, 4 diantaranya itu ternyata masih pelajar SD dari Karangasem. Aduh teman-teman, bayangin aja mereka sampai bolos sekolah demi mengemis. Nah, Satpol PP Gianyar ini bilang mereka sering mengganggu wisatawan juga di sana. Dan dari 16 orang itu ada juga yang umurnya 1,5 tahun guys, dan kebanyakan juga muka-muka lama, muka-muka yang memang udah sering di sana ya sepertinya. Nah, mereka ditertibkan karena melanggar perda ketertiban umum. Duh, kasihan ya kalau hal-hal seperti kasus ini, karena kita kasihan sama anak-anaknya, tapi gimana gitu ya. Nah, ini tuh udah nunjukin masalah sosial yang cukup kompleks. Menurut kalian nih, solusi jangka panjang buat masalah-masalah seperti ini tuh gimana? Supaya bisa jadi masukan kepada pemerintah kita ya teman-teman. Karena para gepeng ini juga udah didata dan rencananya mau diserahkan ke Dinas Sosial di Gianyar, lalu dikembalikan lagi ke Karangasem. Semoga ada tindak lanjut dari yang lebih baik buat mereka ya teman-teman, terutama buat anak-anak sekolah ini, biar bisa lagi belajar dengan semestinya. Ini bayangin aja teman-teman, yang seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah dasar, menikmati masa kecil mereka, tapi karena keadaan mereka terpaksa harus melakukan seperti ini. Jadi jangan lupa untuk bersyukur dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan ya teman-teman. Harus lebih peduli lagi sama lingkungan sekitar kita. Selalu bersyukur Kak. Iya, setuju banget ya Kak Skyzo. Harus kita selalu bersyukur, dan kalau kita punya rezeki lebih, mari kita membantu orang-orang yang membutuhkan. Nanti kalau keluar dari dinas ngemis lagi, caranya benerin mental dulu. Nah, kalau ini setuju banget ya sama Kak Dwi Manusa ini, karena memang isu mental juga lagi ini banget ya, diperhatikan banget biar gak kejadian jadi seperti ini. Dan seperti tadi kita udah bacakan tentang adanya ODGJ yang meresahkan warga, itu kan pasti terkaitnya dengan isu kesehatan mental ya teman-teman. Nah, mungkin ada saran lagi atau solusi jangka panjang yang bisa kita jadikan masukan pada pemerintah terkait masalah gepeng ini. Minum dulu, Min. Terima kasih ya sarannya.
Teman-teman udah pada minum belum? Jangan lupa minum ya, dan jaga pola hidupnya, pola makannya. Soalnya sekarang lagi rawan sakit teman-teman. Oke, di sini ada yang punya saran atau solusi terkait masalah seperti ini, karena sering banget ya kita lihat di wilayah bukan di Denpasar aja, di beberapa tempat juga masih banyak ada anak-anak yang disuruh mengemis oleh orang tuanya. Jadi kalau kalian ngelihat anak-anak yang seperti itu, kalian kasih uang atau kasih makan aja teman-teman. Menurut aku cukup dikasih makan aja ya, biar mereka udah pasti gitu makan, bukannya kita kasih uang nanti malah mereka ngasihnya ke orang tua atau ke bosnya gitu. Jadinya tapi kalau misalnya nggak sesuai target katanya ya, aku dengar itu nanti mereka di macem-macemin lah. Kakak juga harus makan nasi ya kak, di Jembrana juga gitu. Di Jembrana masih ini ya, banyak ya. Ya kita juga harus lebih aware lagi sama sekitar kita, saling peduli. Kalian gimana reaksi kalian kalau melihat kalau ada yang nyamperin kalian minta uang, tapi bukan anak-anak udah dewasa dan anak aduh, itu sih sepertinya memang mereka tidak mau mencari kerja yang gini ya. Kerja yang gak mau kerja keras gitu. Habis itu sekarang udah jadi profesi, bayangin aja sehari bisa dapat. Iya bener banget ya, kalau dipikir-pikir ngemis itu malah lebih banyak dari UMR kadang. Bukannya kasihan, tapi malah bukan kasihannya ke mereka, tapi kayaknya lebih kasihan kita gitu. Sedangkan UMR masih segini-segini aja. Intinya gimana teman-teman, solusi jangka panjang yang bisa kita berikan masukan kepada pemerintah terkait masalah seperti ini ya, tapi semoga nggak jadi eksploitasi anak gitu, yang harusnya mereka belajar dengan giat di sekolah, menikmati masa-masa kecilnya ya, bermain sama teman-temannya. Ini karena keadaan jadi terpaksa untuk mencari uang. Gitu ya teman-teman. Intinya cukup bersyukur aja dan saling membantu. Min sudah makan? Min sudah kak. Kakaknya udah makan belum? Kakaknya ada punya cerita lain mungkin dari berita-berita ini. Biasakan tidak ngasih sesuatu sama pengemis biar mereka rugi ngemisnya. Kalau bisa untuk anak-anak itu kasih makanan sih cukup ya, biar mereka tidak kelaparan. Karena kadang kalau mereka dikasih uang itu mereka malah ngasih ke orang tuanya, terus orang tuanya malah belikan sesuatu yang enggak gitu. Terus kalau nggak sesuai target malah mereka kena kekerasan, juga bahaya banget ya. Intinya mereka biar tidak kelaparan aja. Tuh mungkin teman-teman lain ada yang punya saran atau masukan, mending kasih makan aja ke pengemisnya. Setuju banget ya kak, setuju banget sih itu ya sih kak, tapi takut kena jadinya tuh. Iya sih, kita mau kasihan tapi lihat-lihat kok jadi ngelunjak ya kadang. Bukan hanya pengemis juga banyak sekarang di Bali. Aduh teman-teman, gimana tuh menurut kalian untuk tentang terkait pengamen ini? Karena kadang
pengamen itu ya, mereka cuma sekedar nyanyi dan kadang memang suaranya kurang gitu. Yang penting kayak kita ngasih uang doang. Itu agak kurang sih menurut aku, perlu ada tindak lanjut lagi karena cukup mengganggu sih. Kadang teriak-teriak gitu di samping telinga, kalau apalagi di Senggol biasanya itu kan sering banget ya terjadi di sana. Lagi makan terus dengar orang nyanyi dengan teriakan, ya kalau suaranya merdu sih oke lah. Jadi mau nggak mau kita cepat-cepat ngeluarin uang gitu biar mereka pergi. Kita teman-teman yang lain ada yang punya masukan atau saran terkait hal tersebut? Mungkin harus diperhatikan dari berbagai pihak, bila perlu ditertibkan dan diberi sosialisasi. Setuju banget itu Kak Desi. Pol PP mana Pol PP? Aduh, cari dulu Pol PP di mana. Bahkan sekarang banyak badut di Bali. Iya sih, banyak banget ya badut. Kemarin juga di gang itu sempet kaget karena tiba-tiba banget badutnya muncul guys. Sedangkan aku tuh takut sama badut, jadi pas ngeliat dia muncul depan gang langsung dari cari Andra. Kenapa tuh ya teman-teman? Semoga terkait ini ada tindakan yang lebih tegas lagi ya, biar kita lebih nyaman juga hidup di Bali. Dan intinya mereka tidak mengganggu kita. Ini cukup meresahkan ya, meresahkan wisatawan. Kalau dari berita ini sih cukup meresahkan wisatawan, itu kurang sih ya. Semoga ada solusi yang terbaik lah untuk hal ini ya teman-teman. Kalau kalian punya masukan, saran, dan pendapat kalian, boleh banget di-share di sini biar kita sama-sama tahu sudut pandang dari kalian. Oke teman-teman, itu dia beberapa cerita yang seru terjadi pada hari ini di Bali. Sekarang giliran kalian nih, mau bahas soal apa atau ada cerita lain mungkin? Kalau kalian punya cerita lain tentang Bali, boleh banget di-share. Nanti kita rangkum dan bawakan di live besok ya teman-teman. Gitu, indit. Aduh, ini anak-anak TikTok nih pasti karena ini si tidak pernah ketinggalan tren TikTok nih. Nah teman-teman, kalau misalnya nggak ada, mungkin dari kalian punya harapan tentang Bali untuk kedepannya seperti apa dan bagaimana, boleh banget ya. Dan kayak pengen lihat Bali seperti apa gitu. Kalau dari aku sih, semoga kemacetannya bisa cepat diatasi. Terus kasus-kasus pencurian juga semoga bisa dihilangkan, bukan diminimalisir lagi, tapi dihilangkan kalau bisa ya. Atau kejadian-kejadian kriminal gitu yang sampai menghilangkan nyawa juga semoga dihilangkan, biar Bali ini lebih aman dan nyaman tentunya ya teman-teman. Dan untuk juga masalah sampah, semoga ada solusi yang terbaik. MQ Bali yang Bali, MQ itu apa kak? Bali yang Bali, bersih, aman, lestari, dan indah. Setuju banget. Dan dari kita sendiri juga ya teman-teman, dari kita sendiri harus jaga kebersihan lingkungan, keamanan sekitar, biar nih kayak kakak Dwi-nya bilang, biar Bali semakin bersih, aman, dan lestari dan indah gitu. Jadi kita sendiri dulu ya, biar semuanya lancar gitu. Mau maksudnya kayak kakaknya dari tadi salah ketik terus nih. Kurang kopi kayaknya nih kak, biar nggak ngantuk ngetiknya.
biar tidak ngantuk. Nah teman-teman, nggak kerasa ya udah hampir sejam aku nemenin kalian di sini diskusi sama kalian. Mungkin teman-teman ada yang punya info atau tips seputar Bali yang relevan dan menarik, boleh banget di-share di sini ya. Karena cantik soalnya jari salting. Jarinya jempol semua. Kok bisa itu jarinya jempol semua? Duh Kana, makasih ya Kana, jadi malu juga deh nih. Ya teman-teman, jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info-info menarik seputaran Bali. Sekali lagi aku ingetin kalian selalu mencari sumber berita yang udah terpercaya. Jangan sampai kalian mendapatkan info-info yang sumbernya tidak jelas ya, atau berita-berita hoax gitu ya. Oke teman-teman, mungkin karena sudah cukup waktunya, aku terima kasih lagi pada kalian yang udah dari tadi ikut diskusi pada malam hari ini. Dan buat yang belum follow dulu Berita Bali TV, dan selalu stay di pukul 20.17 berita ya teman-teman, karena kita selalu bawain berita-berita terupdate dan terpercaya pastinya untuk kalian semua dan untuk kita diskusikan. Nah teman-teman, sampai jumpa di live berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat malam semuanya.